kembali lagi di menu istimewa dan masih bersama dengan Ibu Evi selaku Ketua PKK Desa Batua. Siap. Dan ini karena menu yang akan kita bahas ini ganti lagi nih Bu ya. Iya. Jadi Ibu yang mendampingi juga berubah lagi nih Bu. Dengan Ibu siapa? Bu Hasmani. Ibu Hasmani. Ibu Hasmani. Iya. Siap. Ibu Hasmani berasal dari Dasar Wisma Strawberry. Strawberry. Oke, kalau tadi dari pucuk Bu ya. Iya. Itu tadi yang memasak barobok. Kemudian Ibu yang memasak Mie kelor. mie kelor. Nah, Iya. bisa mungkin dijelaskan dulu nih Bu, mie kelor ini apa? Ya, mie kelor ini dari bahan dasar tepung jagung ya. Tepung singkong. Tepung singkong 90%, 10%-nya tepung biasa. Tepung terigu. Ya, Oh, begitu. Jadi 90%-nya dari tepung singkong. singkong, Ya. kemudian 10%-nya dari tepung terigu. Ya, Begitu. Jadi terbuat dari daun kelor. Dicampur dengan daun kelor. Oh, begitu. Jadi proses pembuatan mie-nya sendiri seperti apa, Bu? Diolah dulu kan tepungnya, setelah itu dibuat jadi mie. Setelah dari mie diapungkan lagi di tepung biasa. Setelah itu barulah kita tunggu beberapa lama kemudian baru diolah mie-nya. Begitu, jadilah ini hasil kalau dibuat menjadi makanan Bu ya. Iya. Menu istimewa menjadi mie kelor. Iya. Begitu. Jadi ini bahan-bahannya apa aja nih Bu? Bahannya itu tepung mokat terbuat dari singkong, tepung terigu, tapioka, kemudian dilengkapi dengan bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu. Nah, kalau untuk menjadi makanan seperti ini apa aja nih bumbu-bumbunya? Bumbunya itu bawang merah, bawang putih, Bumbu dasar ya. jahe, serai, dan lengkuas. Lengkuas. Itu jadi bahan-bahan utamanya adalah Iya. itu. Kemudian juga ada mie yang sudah diolah tadi nih Bu ya. Tinggal dimasak. Kemudian apalagi nih Bu? Ada lagi nggak tambahan? Ada olahan ininya, kuahnya. Kuahnya. Ya, Iya. kuahnya itu campuran ikan tongkol asap. Tongkol asap begitu. Iya. Oke. Kemudian Dicampurkan nanti di airnya itu. jadi proses memasaknya ini apa aja nih Bu? Step by stepnya. Yang pertama kita didihkan air. Setelah mendidih airnya baru kita masukkan bumbu yang sudah digoreng tadi atau ditumis. Di dalam kuahnya itu yang sudah ada ikannya. Kemudian setelah mendidih tercampur dengan bumbu-bumbunya, kemudian kita masukkan minyak. Begitu. Jadi bumbu-bumbunya tadi itu dihaluskan Iya, atau dirajang aja Bu? Dihaluskan kemudian ditumis. Dihaluskan, dihancurkan menggunakan blender. Atau Di blender. di blender. Iya. Di blender kemudian ditumis seperti itu. Iya. Ditumis dulu baru di Masukkan di ini. dalam air Dalam rebusan air. tadi ya. Iya. Jadi didihkan dulu airnya, kemudian masukkan bumbu-bumbu yang Iya. sudah ditumis. Iya. Ditunggu sampai berapa lama tuh Bu? Sampai 15 menit. Sekitar 15 menit ya Bu, sampai mendidih. Sampai Gitu. mendidih. Setelah itu apa lagi nih prosesnya? Begitu sudah mendidih kita masukkan minyak, kemudian kita aduk-aduk. Nah setelah minyak tadi sudah diperkirakan masak, maka sudah diangkat untuk dihidangkan. Begitu. Jadi prosesnya pun sebenarnya sebentar aja Bu ya. Iya, sebentar aja. Begitu lama untuk Iya. memasaknya. Betul. Nah, ini pun juga menjadi makanan khas dari Desa Batuaka Bu. Nah ini baru kita ciptakan makanan seperti ini setelah kita produksi, karena kebetulan kita di kebun stroberi itu di situ banyak tanaman kelor dan singkong. Begitu. Itulah mereka buat produk ini. Oh, jadi ini pun sebenarnya produk asli buatan dari Desa Batuah, begitu. Iya. Buatan dari Dasar Wisma Strawberry. Oh, oke. Ya, jadi pemanfaatan apa yang mereka tanam, misalnya nih mereka lagi banyak banget nanam singkong sama Dan pohon kelor. Nah, Mm-mm. itulah dibuat jadi bahan dasar pembuatan mie ini. Mereka inisiatif nih, apa nih yang harus kami buat. Akhirnya inisiatif mereka membuat mie kelor ini dari bahan singkong itu tadi. Nah, berarti Ibu nih ketuanya ya Bu ya dari Desa Wisma Strawberry. Saya gantikan anggota Sebagai ketua. anggota. Saya hanya anggota saja. Oh, begitu. Nah, kira-kira nih Mewakili Bu, ketua. kenapa nih kepikiran untuk dari daun kelor kemudian dicampur dengan tepung mokat tadi Bu ya, tepung singkong begitu. Kenapa bisa kepikiran untuk menjadikan menjadi bahan mie begitu? Mungkin karena ini singkong itu kan mengandung karbohidrat yang bisa kita konsumsi Pengganti nasi sebagai gitu ya? pengganti nasi.
mungkin kita bisa mengkombinasikan, jangan hanya mungkin singkongnya biasanya kita goreng, kita rebus, betul. tapi kita ini inisiatif untuk mengolah singkong untuk menjadi makanan yang lain. Yang lain cukup kreatif sih menurut saya Bu ya. Karena saya baru lihat ini mie yang terbuat dari daun kelor, terus juga diolah dari tepung singkong tadi Bu ya. Kalau biasanya kan kita tahu mie itu kan dibuatnya dari tepung terigu Bu ya. Iya. Kalau ini kan dari tepung singkong dan ada juga tepung terigu, cuman tidak lebih banyak daripada tepung singkongnya itu tadi. Nah jadi ini tambahannya di atasnya toppingnya ada kacang juga, kemudian ada bawang goreng, bawang prei juga ada Bu ya. Iya. Kemudian ada jeruk nipis dan Iya. kerupuk nih Bu, begitu. Di Batuah sendiri ada 84 kelompok Dasawisma. Dia tersebar di 10 dusun, 49 RT. 49 RT. Berarti desa Batuah ini cukup luas berarti Bu ya. Luas ini. Ibu selaku ketua PKK Desa PKK nih Bu, Batuah. jadi mengepalai banyak banget nih desa wisma Bu. Betul sekali. Apa nih kegiatannya sehari-hari biasanya Bu? Ya, karena kami sekarang sedang fokus di pembentukan Dasawisma, jadi kami fokus dengan pengolahan kebun sayur kami, terus itu juga ada tanaman-tanaman bunga yang lain juga gitu ya. Jadi itu lanjut sekarang kesibukan kita. Begitu. Oke, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita Bu, karena ini masih ada satu menu istimewa yang masih tersisa belum kita bahas nih. Kita akan bahas di segmen selanjutnya sambil saya akan mencicipi ketiga menu istimewa kita hari ini. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di menu istimewa.